Halo semuanya. Jadi di sini kami berdua ingin menjelaskan mengenai reaktor serbaguna atau disingkat dengan RSYGAS. Untuk perkenalan sudah di awal tadi, mungkin kita langsung lanjut saja. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Reaktor serbaguna atau biasa disingkat dengan RSYGAS adalah sebuah reaktor nuklir serbaguna berkapasitas 30 MW thermal. Reaktor nuklir ini dibuat oleh Interatom International, anak perusahaan dari pembuat besi baja asal Jerman Barat, Union, dengan berbiaya US 50 juta yang terletak di Serpong, Provinsi Banten. Reaktor ini bukan untuk pembangkit listrik tapi untuk riset dan aplikasi teknologi nuklir. Yang bagusnya di sini adalah reaktor nuklir ini terbesar dan paling modern di Indonesia hingga sekarang. Bahkan pada tahun 2000, reaktor ini jadi pusat modernisasi nuklir di tanah air. Jadi RSGAS ini punya nilai strategis bukan hanya secara teknologi tapi juga simbol kemajuan riset di Indonesia ini. Oke, kita lanjut. Oke, sini ada spesifikasi RSGAS-nya. Yang pertama itu untuk tipe reaktornya itu tipenya itu kolam atau full tap, dimana bahan bakarnya ini disimpan di kolam berisi air yang juga berfungsi sebagai pelindung radiasi. Untuk daya termalnya ini 30 MW, jadi cukup besar ya untuk keperluan riset dan produksi isotop. Untuk bahan bakarnya adalah uranium silisida yang diperkaya sampai 19,75%, jadi masih tergolong aman dari sisi proliferasinya. Untuk reaktor ini punya plok neutron yang tinggi, di mana rata-rata 2 kali 10 pangkat 14 atom per cm kuadrat per detik. Untuk elemen bakarnya itu berbentuk plat, dan untuk pendinginnya itu air ringan atau H2O. Selanjutnya di sini kita masuk ke struktur dan komponen utama RSYGAS. Yang pertama di sini ada teras reaktor, yang dimana tempat berlangsungnya reaksi fisi yang menghasilkan energi dan neutron. Lalu di sini ada kolam reaktornya, yang dimana tempat teras berada sekaligus berfungsi sebagai pelindung radiasi dan sistem pendingin alami. Ini juga ada sistem pendinginnya yang terdiri dari pompa, penukar panas, dan menahan pendingin, itu untuk menjaga suhu operasionalnya. Lalu yang keempat di sini ada sistem Rabbit, yaitu untuk iridasi sampel kecil yang secara cepat. Selanjutnya ada tabung berkas atau bathtub, itu untuk mengarahkan neutron dari teras reaktor ke laboratorium. Lalu yang terakhir itu sistem instrumentasi dan kendali, yaitu untuk mengatur operasi reaktor dan memantau parameter atau menjaga keselamatan. Oke, selanjutnya untuk prinsip kerja akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana prinsip dari RSGAS ini bekerja. Yaitu yang pertama adalah reaksi fisi, di mana inti radioaktif seperti uranium-235 ditembakkan oleh neutron sehingga inti uranium itu terpecah dan menghasilkan energi serta neutron. Lalu neutron baru yang dihasilkan akan memicu reaksi fisi lanjutan sehingga menciptakan reaksi berantai. Nah, untuk mengendalikan reaksi fisinya, yaitu dengan menggunakan batang kendali sehingga bisa menyerap neutron untuk mengatur laju reaksi fisinya. Lalu ada kolam pendingin yang berisi air supaya tidak overheating atau panas berlebih. Adapun cara kerja dari RSGAS ini bisa kita lihat pada gambar berikut. Pertama-tama, inti uranium di dalam teras reaktor mengalami reaksi fisi sehingga menghasilkan neutron dan energi dan menghasilkan reaksi fisi berantai.
Lalu air di dalam kolam reaktor mengalir melalui teras reaktor, menyerap panas dari reaksi fisi. Air panas tersebut mengalir ke bagian hot leg menuju ke penukar panas. Nah, di sistem penukar panas ini, panas dari air ditransfer ke pendingin sekunder, supaya air tidak kontak dengan lingkungan atau sistem luar untuk keamanan radiasi. Dari pendingin sekunder ini menjadi uap panas, lalu uap panas dari sistem sekunder mengalir ke turbin, sehingga menghasilkan tekanan dan bisa menggerakkan turbin. Setelah menggerakkan turbin, uap dialirkan ke menara pendingin untuk dikondensasikan kembali menjadi air. Udara dari sistem dialirkan ke sistem penghilang nitrogen 16 gas radioaktif hasil reaksi. Nah, nitrogen 16 ini diuraikan dan dibuang melalui cerobong setelah dikompresi dan dibersihkan. Nah, adapun manfaat dari RSJ-GAS ini yaitu diantaranya adalah produksi radioisotop, penelitian di bidang material dan sains, program pengembangan SDM untuk PLTN, peningkatan mutu bahan, produksi air demineralized, analisis bahan, dan lead B-bank di bidang fisika reaktor dan termohidrolik. Jadi sekian pemaparan materi mengenai RSJ-GAS. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak sampai habis.